Shalom semua teman-teman Youth dan Teens, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sebagai anak muda tentunya kita harus lebih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya ajak kalian teman-teman Youth dan Teens untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, and I wish you a very blessed day. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Nah guys, kita sekarang mau tanya-tanya apa yang menjadi kendala teman-teman kita. Kenapa dulu mereka jarang baca Alkitab? Itu bagus tuh. Oke Son. Ya, sip. Ya, dulu kendala saya saat baca Alkitab itu suka ada tugas dari sekolah sama suka ketiduran gitu. Dulu aku sering lupa baca Alkitab guys. Karena dulu aku sering lupa sama sering ketiduran. Banyak tugas, sekolah, dan juga tidurnya sampai tengah malam. Aku dulu sering lupa sama males buat baca Alkitab dulu. Mas sering ketiduran sama kadang ngerjain tugas sampai malam, jadinya lupa baca Alkitab. Ya karena lupa aja baca Alkitab. Banyak tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Kadang-kadang lupa untuk membaca Alkitab. Kalau dulu aku jarang baca Alkitab sih karena banyak banget tugas sekolah. Jadi banyak waktu yang tersita dan sering ketiduran. Jadi untuk baca Alkitab jadi hal yang mungkin tersingkirkan gitu. Nah, kita kan sudah dengar kendala teman-teman kita dalam baca Alkitab. Apa yang menjadi motivasi mereka sekarang pada semangat baca Alkitab? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Karena udah join grup ABA dari gereja sama selalu diingetin kalau misalnya lupa baca, sama seru juga, sangat seru baca Alkitab. Sekarang lebih sering baca Alkitab karena banyak juga yang mengingatkan, dan juga baca Alkitab itu sangat asik. Sekarang aku semangat baca Alkitab karena banyak teman-temannya. Aku karena bisa baca bareng teman, terus ngelaporinnya bisa barengan gitu. Karena sudah gabung ke grup ABA Teenager, dan baca Alkitab itu sangat memotivasi saya dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak teman yang ikutan baca Alkitab. Saat baca Alkitab rame-rame, banyak yang share kesaksian yang menarik gitu dari ayat yang mereka baca. Sekarang aku jadi rajin baca Alkitab setiap hari guys, karena banyak yang mengingatkan di grup ABA. Sering lihat teman-teman yang di grup ada laporan ABA, jadinya saya juga pengen baca Alkitab.
Kalau sekarang sih semangat banget ya buat baca Alkitab karena udah ada grup yang di situ teman-teman yang lain tuh udah pada laporan, kasih tahu bacanya sampai mana dan ayat apa yang jadi berkat buat mereka. Buat aku sendiri itu bikin aku semangat nih buat baca lebih gasik lagi dan jadi prioritas. Ternyata baca Alkitab rame-rame itu seru guys. Sehari membaca 5 pasal ternyata mudah guys. Dan itu membuat aku jadi semangat. Semangat baca Alkitab guys. Baca Alkitab ternyata seru. Teman-teman jangan lupa baca Alkitab ya. Yo semuanya semangat baca Alkitab. Shalom. Halo. Oke. Shalom Om. Shalom. Silakan tuh. Oke, ya, makasih. Shalom guys. Bersyukur ya minggu ini kita bisa ketemu lagi. Nah, narasumber kita buat Midweek kali ini yaitu Om Roni. Iya. Shalom Terima kasih. Om. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya Om? Gimana kerjaannya? Baik, luar biasa. Nah teman-teman, pada minggu kali ini kita akan tanya pada Om Roni. Sebenarnya apa sih keuntungan kita membaca Alkitab? Nah, buat pertanyaan pertama nih Om, Oke. kita kan selama ini diajarin buat membaca Alkitab tiap malam gitu sebelum Iya. istirahat atau mungkin setelah bangun tidur gitu Om. Sebenarnya manfaat membaca Alkitab buat anak muda tuh apa sih Om? Oh, oke. Terima kasih Karen. Juga teman-teman, mari kita lihat ya. Apa sih manfaat membaca Alkitab? Nah, itu bisa kita lihat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau dari ayat ini ada 4 manfaat, yaitu untuk mengajar ya kita dalam kebenaran. Kemudian kedua, menyatakan kesalahan. Jadi kita ini menjadi tahu apakah kita salah benar itu kalau kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab sehingga kita tahu, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Oh ternyata yang saya lakukan itu benar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dengan tahu bahwa itu salah atau betul, itu akan menjadi koreksi buat kita, ya kan? Sehingga kita bisa memperbaiki sikap kita, tindakan kita, kelakuan kita ke depan setelah kita baca firman Tuhan atau Alkitab, akan mengubah hidup kita kepada kelakuan yang baik. Nah, yang keempat manfaatnya adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran, mendidik kita dalam kebenaran. Ketika kita membaca, merenungkan Alkitab firman Tuhan itu akan kita terus dibawa pada kebenaran. Nah, itu manfaat membaca, merenungkan firman Tuhan berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16. Ada lagi nih di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Nah, firman Tuhannya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, ternyata dari ayat ini memberitahukan kepada kita, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu akan menjaga kelakuan kita, mempertahankan kelakuan kita yang bersih, sehingga kita itu tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal yang dosa, karena terus kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Begitu, Karen. Ternyata banyak banget ya Om manfaatnya. Iya. Puji Tuhan ya Om. Karena kan banyak orang membaca Alkitab dengan cara yang salah. Nah, aku mau tanya nih, bagaimana cara membaca Alkitab yang benar? Ya, jadi untuk kita membaca Alkitab, ya,
hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, mulailah dengan berdoa. Ya, segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Ketika kita membaca Alkitab, minta, Tuhan, mari tolong aku membaca firman-Mu, singkapkan kepadaku kebenaran-Mu. Pimpin aku dengan Roh-Mu, sehingga aku bisa memahami firman-Mu. Nah, yang kedua, ketika kita membaca Alkitab itu adalah kita cari tahu, adakah janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang kita baca itu. Ya, temukan janji-janji Tuhan di situ. Kemudian kita pegang dan kita percayai. Nah, yang ketiga adalah temukan, adakah di situ perintah Tuhan atau pembelajaran dalam hidup saya ini yang harus saya lakukan. Oh, ternyata ini saya temukan ada perintah Tuhan. Oh, ini ada satu kerinduan Tuhan untuk saya boleh melakukannya. Nah, itu kemudian dipegang, dicatat boleh, dan dalam hari itu direnungkan, saya mau melakukan perintah Tuhan ini, ya. Kemudian yang keempat adalah mengucap syukur dengan firman yang kita baca dan kita renungkan itu. Kan kita tadi mencari adakah janji Tuhan. Ketika kita mendapatkan janji Tuhan itu, maka kita mengucap syukur. Mungkin waktu itu kita sedang ada masalah ya, terus kemudian kita temukan janji Tuhan. Oh, bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Wah, aku bersyukur gitu. Mengucap syukur kepada Tuhan, kan gitu ya. Kemudian pada waktu itu kita mungkin lagi baca Alkitab dan kemudian mendapatkan perintah Tuhan. Ya. Oh iya, aku mau melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman. Engkau memberikan perintah kepadaku. Aku mau melakukannya. Jadi ada ucapan syukur di saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Om Roni tadi, dengan membaca Alkitab yang benar, kita dapat mengerti apa yang diinginkan Tuhan bagi kita, apa yang misi yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Nah, Om, aku mau nanya nih. Iya. Mengapa kita harus membaca Alkitab secara teratur? Oh, oke. Baik. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman ya, tadi ya. Oke. Nah, sama seperti kita kalau makan. Makan nih. Aldi makan sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, itu teratur dilakukan 3 kali dalam sehari dan terus menerus. Coba misalkan pada waktu itu dalam 1 hari langsung makan 10 kali, kemudian tidak makan 7 hari. Ya, kira-kira itu baik tidak bagi kondisi tubuh Aldi? Tidak baik ya? Oh, ternyata disitulah pentingnya keteraturan. Teratur, continue, terus menerus ya teman-teman untuk baca Alkitab itu. Karena firman Tuhan ini adalah makanan rohani bagi kita. Nah, makanan rohani itu tidak bisa kemudian 1 kali kita makan banyak, terus kemudian berikutnya kita tidak makan gitu ya. Jadi kita harus teratur, sehingga kita menyarankan, mengajak teman-teman semua membaca Alkitab secara teratur. Setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti kita makan itu, kita lakukan dengan teratur, maka tubuh ini menjadi baik dan sehat. Demikian pula teman-teman, kalau kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan secara teratur, itu menjadikan kerohanian kita menjadi sehat, menjadi baik, menjadi kuat. Sehingga penting bagi kita untuk membaca Alkitab secara teratur. Nah, Om, kalau kita sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apa kita harus selalu lanjut lagi baca Alkitab? Jadi dalam baca Alkitab itu kita perlu memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Nah, dalam membaca Alkitab itu kita akan semakin disingkapkan, semakin mengerti akan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Juga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada saja
perkara-perkara baru yang Tuhan akan sanggup singkapkan dalam hidup kita, ya. Selalu baru setiap hari, ya kan ya, selalu baru setiap hari, dan kita akan semakin digairahkan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Juga di samping itu, maka kita akan semakin ditambahkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih lagi tentang Tuhan, sehingga itu akan memperlengkapi kita, ya, ketika nanti kita menghadapi masalah-masalah, firman itu yang merema dalam hidup kita itu akan kita ingat, dan itu yang menolong kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita, ya. Juga bahwa kadang kalau kita baca cuma sekali, ya mungkin besok sudah lupa lagi, ya enggak? Nah, sehingga kita perlu baca ulang lagi, kita teliti lagi kebenaran firman Tuhan itu, ya. Ya, jangan takut bahwa nanti Alkitab habis selesai bahannya, tidak ada pengertian baru. Enggak, Tuhan itu Tuhan yang besar, ya. Maka setiap kali kita menggali firman Tuhan, selalu ada yang baru. Aku mau nanya lagi nih Om, kadang tuh kalau misalnya aku baca Alkitab, ada aja gitu kata-kata yang kadang aku nggak ngerti, dan aku bingung mau nanya ke siapa gitu. Kira-kira aku harus gimana nih? Oh ya, ya itu juga bukan hanya Karen ya, mungkin semua ya dari kita. Kalau menemukan hal-hal yang belum kita pahami di Alkitab, nah sekarang ini zaman internet yang luar biasa ya, teknologi yang luar biasa. Kita bisa cari melalui aplikasi atau teknologi yang ada ya, melalui internet itu. Nah, untuk mencari kata-kata yang sulit atau hal-hal yang belum kita pahami, kita bisa mencari sendiri, bisa melalui internet ya, mencoba menggali di situ, cari ini apa sih ya, ayatnya diklik dan kemudian dicari di situ tafsiran-tafsirannya gitu kan, ya. Kemudian juga lihatlah di kamus Alkitab, baik secara literatur juga bisa juga dicari di internet ya tentang kamus Alkitab. Terus kemudian juga mungkin bagi kita kan punya pembimbing rohani ya, punya Bapak Ibu Gembala, pemimpin rohani, bisa bertanya kepada mereka ya, Om, Tante, oh Bapak Ibu, saya mau tanya nih, ini kok saya belum tahu apa ya artinya, tolong dijelaskan ke saya gitu ya. Ada juga sih buku-buku bagi teman-teman yang mau mendalami itu lebih lagi, adalah tentang ensiklopedia Alkitab. Nah itu juga menolong kita ya, di samping tadi tentang kamus Alkitab, juga ada buku ensiklopedia, itu menolong kita ketika kita mendapatkan hal-hal yang belum terpahami kita. Juga tadi saya katakan kepada pembimbing rohani, kepada pemimpin rohani di gereja yang sudah belajar banyak akan Alkitab ya, yang mungkin sudah belajar juga teologi, sehingga kita semakin dituntun dalam tafsir yang benar, jangan sampai salah. Itu Karen. Sekarang nggak usah bingung lagi ya teman-teman, kalau misalnya bingung makna ayat itu tuh apa, kita bisa cari lewat Google atau mungkin kita tanya ke kakak-kakak PA kita. Oh ya Om, aku mau nanya lagi Om. Oke. Dari kemarin tuh aku disuruh sama orang tua aku buat aku sendiri tuh ngafalin ayat-ayat di Alkitab. Nah sebenarnya kenapa sih kita harus ngafalin ayat Alkitab Om? Oke, untuk menjawab pertanyaan Joshua tadi, teman-teman, Om Roni ada sebuah ilustrasi ya, begini. Ya, Adi bisa minta tolong Om Roni ambilkan air putih. Terima kasih. Ya, minta tolong Karen nanti kalau ada tumpahan air di bawah ya, supaya tidak basah. Oke. Jadi ilustrasinya gini teman-teman. Kenapa kita harus menghafal Alkitab? Kenapa kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jadi Om Roni ilustrasikan begini, seperti pikiran hati kita. Kalau ini warnanya merah, ketika kita ya membaca, menghafal, merenungkan Alkitab setiap hari secara teratur, terus menerus ya, lama kelamaan
yang tadinya warna merah ini jadi berubah terus berubah menjadi semakin jernih ya. Nah, ini memberitahukan kepada kita bahwa pikiran kita akan semakin terus diperbaharui dalam firman Tuhan. Dan yang tadinya mungkin pikiran kita ini kotor, pikirannya jorok, pikirannya tidak benar, lama-lama terus firman Tuhan kita renungkan, kita hafal, kita akan bersih hidup kita. Orang melihatnya juga, wow, itu loh Aldi, Karen, Joshua, luar biasa. Mereka itu orang-orang yang baik. Karena apa? Mereka terus menghafal, merenungkan firman Tuhan secara teratur. Nah teman-teman, dari kesimpulan yang tadi dan penjelasan yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kali kita membaca Alkitab, menghafalkan ayat Alkitab, supaya kita bisa semakin lagi menjadi serupa dengan Kristus. Nah Om, kita kan tahu bahwa Alkitab itu terlalu monoton kan. Iya. Sedangkan anak muda itu pasti akan jenuh. Itu bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak jenuh dalam membaca Alkitab? Oke, ya, terima kasih Aldi. Jadi bagaimana kita supaya tidak jenuh membaca Alkitab ya? Iya. Ya mungkin kalau seusia kita ini mungkin Alkitabnya sudah seperti itulah ya. Jadi tulisan ada. Tapi waktu kita sekolah minggu mungkin ada Alkitab yang lebih unik lagi dan bagus ya. Jadi ada gambarnya, ada warnanya yang menarik ya. Itu untuk menolong anak-anak supaya semakin suka dalam membaca Alkitab ya. Tetapi semakin kita dewasa itu akan semakin kita, apakah kita ini semakin mengasihi Tuhan atau tidak. Karena kalau orang itu semakin mengasihi, semakin mencintai, dia akan semakin bergairah, akan semakin bergiat untuk mengetahui orang yang dikasihi dan dicintai itu. Nah, kalau kita semakin cinta Tuhan, kita akan punya kehausan dan kelaparan yang kuat untuk terus belajar firman Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau lebih lagi tahu tentang Tuhan. Maka saya akan baca, saya akan renungkan begitu dalam hidup saya. Saya butuh tuntunan Tuhan, saya butuh pimpinan Tuhan. Maka saya harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, itu akan terus mengingatkan kepada kita bahwa saya mengasihi Tuhan, maka saya terus rajin dan bersemangat membaca Alkitab dan merenungkannya. Gitu kira-kira si Adi ya. Iya, terima kasih. Nah Om, aku mau tanya lagi nih. Sekarang kan banyak banget ya Om terjemahan Alkitab gitu. Kira-kira terjemahan mana sih yang harus kita ikuti? Oke, ya. Kita membaca Alkitab itu tujuannya apa? Adalah untuk mengerti, memahami isinya. Nah, sehingga sekarang ini kita sudah dipermudah dengan berbagai terjemahan sesuai dengan bahasa yang dikuasai. Nah, apa yang Karen atau teman-teman kuasai bahasanya sekarang, gunakanlah itu. Karena pada waktu menerjemahkan itu pula juga sudah ada hamba-hamba Tuhan, para ahli yang sudah ikut dan turut menerjemahkan itu, mengkoreksi, sehingga kita bisa menikmati terjemahan-terjemahan ini dalam berbagai versi. Ya, yang suka bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Inggris ya, yang bisa, enggak apa-apa. Itu akan memperkaya kita, ya. Ya, kita yang berbahasa Indonesia ya pakai terjemahan bahasa Indonesia ya. Itu akan kita semakin lebih mudah menangkapnya. Ya, daripada kita pakai bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, memang bagi teman-teman nih yang mau semakin mendalami, boleh juga sih belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya gitu ya. Perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani, perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Kalau mau lebih dalam lagi, tetapi juga belajarnya itu juga butuh waktu kan. Nah, sehingga saran Om Roni, setiap terjemahan yang sudah ada sekarang ini itu adalah baik
bisa kita gunakan supaya kita semakin mudah untuk mengerti firman Tuhan. Berarti Gitu, kita kan? bisa mengikuti terjemahan apa aja yang kita nyaman gitu ya Om? Iya, ya setidaknya yang keluar dari Lembaga Alkitab Indonesia ya, yang resmi. Ya. Oke, gitu. Oh ya Om, aku juga mau tanya. Om, saat ini kan banyak sekali aplikasi Alkitab Suara. Nah, kayak orang tuh banyak tanya, apakah yang disampaikan dari Alkitab Suara ini sama kayak di Alkitab aslinya? Iya, ya masing-masing orang dalam belajar itu ada banyak cara ya. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengar, begitu ya. Tetapi ketika kedua-duanya itu dikerjakan dengan tujuan yang mulia, yang baik, bahwa kita ingin mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan, gitu kan. Jadi itu dua-duanya baik, bisa kita gunakan bersama-sama atau digunakan bersama-sama ya, bukan hanya salah satu gitu kan, tetapi bisa dua-duanya. Kita membaca, terus kemudian kita gali kebenaran itu, kemudian juga bisa kita mendengarkan ketika dalam perjalanan gitu kan, atau di rumah ketika santai gitu ya. Nah, jadi menurut Om Roni adalah bagaimana kita bisa menangkap lebih cepat, lebih mudah, bisa dengan mendengar, bisa dengan melihat gitu ya. Jadi kan ada orang dengan visual, orang itu semakin paham, tapi juga ada dengan cukup mendengar sudah bisa paham begitu ya. Yang penting adalah setiap kita baik mendengar maupun membaca bisa mengerti, memahami, dan semakin mengenal akan Tuhan dalam hidup kita. Oke, terima kasih sudah jawab pertanyaannya. Oke. Aku mau nanya nih, tadi kan Om Roni sudah menjelaskan bahwa kita dalam baca Alkitab harus selalu berdoa. Kalau misalnya kita dalam baca Alkitab kita tidak berdoa, apakah itu boleh? Ya, menurut Om Roni itu bukan masalah boleh atau tidak, tetapi kita perlu mengerti bahwa ketika kita membaca Alkitab itu, kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan, sehingga kita butuh pimpinan dan tuntunan rohnya. Nah, untuk itu kita perlu berdoa ya, minta petunjuknya untuk kita memahami betul gitu ya. Nah, karena tidak mungkin kita hanya sekedar mengandalkan pikiran kita untuk memahami firman Tuhan. Butuh tuntunan, pencerahan roh, pimpinan Tuhan untuk kita memahami akan kebenaran firman-Nya ya. Jadi dengan demikian ngerti ya. Jadi apa yang boleh kita lakukan sebelum membaca Alkitab. Ya, cukup, terima kasih. Oke. Nah teman-teman, dari sharing-sharing kita sama Om Roni barusan bisa disimpulkan banyak hal ya teman-teman. Ternyata dari membaca Alkitab itu banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Yuk kita baca Alkitab setiap hari, kita luangkan waktu kita main HP aja bisa melebihi 1 jam 2 jam, tapi masa baca Alkitab 10 menit 15 menit kita nggak bisa. Jangan lupa Karen, kita juga harus selalu berdoa teman-teman untuk setiap yang akan kita lakukan untuk kedepannya lagi. Betul tuh Aldi. Oh ya Om, kami mau minta didoakan juga untuk teman-teman yang sedang nonton Midweek, supaya kami semakin semangat dalam membaca Alkitab dan semua event seperti apa yang lain-lainnya juga. Oke, baik ya. Mari kita berdoa ya teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa sekarang buat teman-teman kami, youth dan teenager. Mari ya Tuhan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memimpin. Berikan anugerah-Mu bagi mereka untuk mereka terus mengalami Tuhan. Mereka bergiat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Sungguh ya Tuhan, hidup mereka semakin diperbaharui. Hidup mereka menjadi teladan. Mereka akan bersinar bagi banyak orang, menyelamatkan generasinya dan boleh membawa generasinya kepada Tuhan. Mari Tuhan, pengurapan mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian guys podcast kita pada kali ini.
kita akan mengucapkan terima kasih pada Om Roni telah meluangkan waktunya dan juga telah memberi kita pengetahuan yang baru, guys. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye, guys. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Yes, demikianlah ibadah midweek kali ini. Kuharap kalian semua diberkati oleh firman yang disampaikan. As always, I see you on our next one. And God bless you all. Bye-bye.